Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini tangan saya ada Oppo A37F. Jadi keadaannya dua-duanya ini mati total, teman-teman. Jadi lama nggak dipakai dan sekarang mau digunakan untuk cucunya katanya. Jadi minta ke kita tolong perbaiki ini apa yang rusak. Nanti tolong dikabari, kemudian yang sekiranya gampang atau nggak terlalu mahal langsung garap aja katanya kakeknya. Oke, kita langsung coba garap aja ya. Nanti kita coba garap satu persatu. Ini kalau kita nyalain barang-barang nggak ada koneksi sama sekali, ini bisa jadi baterainya yang kosong banget atau emang ada konslet, teman-teman. Ini yang satu kita cas dulu. Nah, ini masih masuk ya, masih bagus ini. Cuman tombolnya agak sedikit keras banget. Ini mungkin yang bikin si kakek bilang HP-nya nggak bisa dipakai alias mati total karena si tombolnya keras ya. Kalau yang ini kita coba cas, ini nggak ada sama sekali reaksi. Mungkin nanti kita bongkar, kita tembak baterai dulu, teman-teman. Tapi ini karena bisa dicas, kita coba cas dulu ya. Nah, ini paling banyak kasus untuk di tipe Oppo A37F ini tombolnya pada mendem semua ya. Mungkin karena efek kalau dia sleep kemudian dinyalain, akhirnya lama-lama karetnya terkikis ya. Oke, ini kita cas dulu. Nah, tinggal yang satu ini kita bongkar, teman-teman. Jadi untuk di semua tipe HP, baik Android, iPhone maupun tablet, kalau misalkan handphone ini dalam keadaan dia mati total, kemudian dicas dia tidak mengisi sama sekali, itu bisa kemungkinan baterainya yang kosong ya, atau nggak ada daya. Alhasil kita perlu tembak baterainya. Tapi untuk di kasus baterai tanam, kita membutuhkan power supply ya, teman-teman ya, untuk kasus di baterai tanam. Jadi buat teman-teman atau user yang di rumahnya nggak ada power supply, mungkin bisa datang ke teknisi handphone minta untuk ditembak baterainya ya. Yang penting kita tahu indikasinya kerusakannya di sini gitu. Cuman kalau untuk di baterai biasa atau di tipe-tipe seri lama yang baterainya bukan baterai tanam alias baterai cabut, teman-teman tinggal beli aja casan desktop ya atau casan kodok ya untuk tembak baterainya. Jadi untuk ditembak baterai kan kondisinya kalau baterai itu sama seperti aki motor atau aki mobil, kalau misalkan dia dalam keadaan kosong banget dia nggak bisa dipakai, teman-teman. Oke, ini kalau dari segi LCD-nya ada keretakan di pojoknya, cuman tapi masih bagus sih. Ini kita coba tembak baterai dulu aja. Ini kita fokuskan sedikit ya. Nah, di sini di fleksibelnya ada tulisan. Di sini plus, ada yang plus, ada yang min ini. Sebentar ya. Nah, ini plus. Nah, ini min ya. Jadi artinya yang sebelah kanan ini plus, yang sebelah kirinya min. Nah, nanti belakangnya kita kasih lakban supaya nggak nempel, karena kalau misalkan plus sama negatifnya menempel, otomatis dia akan bunyi atau si dayanya nggak ngisi, teman-teman ya, malah konslet. Nah, jadi kita kasih double tip terlebih dahulu, nanti kita sambungkan ke power supply ya. Nah, seperti ini cara tembak baterainya, teman-teman ya. Nah, ini yang saya cas, kemudian ini yang tembak baterai. Nah, untuk si baterainya seperti ini ya cara tembak baterainya, antara plus dan min. Yang plusnya yang sebelah kanan, nah yang sebelah ini. Untuk yang sebelah kirinya ini yang minnya, teman-teman. Nah, untuk di voltasenya kita taikan ya. Nah, begitu saya colokan ternyata dia sudah masuk ke 0,4 ampere ya, dan voltasenya masuk di 3 volt. Nah, kita bisa taikan sampai ke 5,5 dan voltasenya bisa kita naikkan sampai ke 4,5 volt, teman-teman. Nanti kalau misalkan si ampernya dia turun, bisa kita taikan kembali sampai ke 5 volt dan 5 ampere, dan voltasenya bisa sampai ke 4,5 volt, teman-teman. Oke. Nah, ini sudah kita tembak baterai ya. Ini kita percepat aja proses pengisiannya. Jadi kurang lebih untuk tembak baterai itu sekitar 20 menitan, teman-teman. Jadi ini kita percepat ya, nggak kita vlog terus. Oke, kita pasang baterainya. Setelah kita tembak baterai kurang lebih 20 menitan, teman-teman ya, sampai dia ada isi dayanya, baru kita coba ke handphonenya. Nah, kita pasangkan konektor baterainya, kemudian kita nyalakan. Belum ada respon ya. Ya, kita tunggu dulu sampai dia muncul logonya. Cuman tetap enggak
ini ya, tapi ini kayaknya backlight LCD-nya ya. Nah, ya kalau kita lihat dari samping dia kelihatan nyala ya. Kayaknya ini LCD-nya yang rusak teman-teman. Nah, kita coba baterainya, ternyata emang iya. Jadi ini udah pasti ternyata LCD-nya yang rusak, baterainya masih bagus. Nah, sekarang kita cek yang satunya yang tadi kita cas ya. Ini sama berarti sudah 20 menitan kita cas. Ini kita nyalakan. Ini emang sih keras banget teman-teman ya. Tombolnya ini keras banget. Ini paling sering banyak di kasus di tipe Oppo A37 ini, tombolnya keras ya. Jadi kalau teman-teman yang mau memperbaiki di tipe Oppo A37 ini, pastinya nggak bisa diganti tombol luarnya doang teman-teman. Dia harus satu set dengan backdoornya atau tutup belakangnya. Jadi nggak ada yang ngejual untuk di tombolnya aja teman-teman ya. Jadi perlu sama backdoornya juga dijual. Oke, ini masih bagus ya. LCD-nya masih normal, sudah terisi 26%. Ternyata pengisian juga masih bagus. Nah, ini masih bagus semua LCD-nya. Masih normal ya. Kamera juga masih oke. Karena kan ini lama nggak dipakai, jadi kita coba satu persatu ya. Untuk sentuhnya masih bagus, nggak ada yang ghost touch sama sekali. Oke, ini yang satu masih mantap. Udah, masih bagus, kita simpan. Nah, untuk yang ini sudah jelas LCD-nya teman-teman ya. Cuman ntar kita rapihkan untuk on off-nya teman-teman. Oke, ini kita bongkar dulu, kita perbaiki tombol powernya yang keras biar gampang untuk dipencetnya ya. Cuman kan tadi sebelumnya saya bilang untuk di tipe Oppo A37 ini atau di seri yang lain itu perlu mengganti backdoornya ya. Untuk tombolnya aja nggak bisa diganti tombolnya doang, karena untuk pembelian spare partnya antara tombol dan backdoor itu menyatu teman-teman. Cuman untuk di kali ini kita ngasih antisipasi buat teman-teman, bisa juga diganti tombolnya doang alias diantisipasi ya. Nanti kita bahas untuk penggantiannya. Nah, untuk pembukaan backdoornya teman-teman bisa pakai congkelan baterai seperti ini atau bisa pakai kuku juga kalau misalkan kukunya panjang. Ini kebetulan untuk kali ini kukunya saya habis patah ini. Jadi susah untuk pembukaannya. Dan untuk pembukaan bisa dari bawah konektor atau teman-teman bisa jadi lubang SIM tray-nya ya. Nah, ini kita dari sisi-sisinya kita rapihkan. Nah, kita buka. Nah, kalau udah atasnya tinggal sedikit pakai tenaga kita congkel. Karena dia modelnya plastik, jadi hati-hati pecah ya. Nah, ini udah kita buka. Nah, si on off juga udah jelek banget ini ya. Nah, coba kita tes fleksibelnya dulu, takutnya fleksibelnya juga jelek. Oke, fleksibel, responsifnya masih bagus. Di volume juga masih bagus. Ini bawah bagus, atas oke. Oke, masih normal ya. Berarti tinggal di tombolnya aja ini. Tombolnya perlu kita reparasi teman-teman ya. Nah, ini kurang jelas ya. Jadi kita rapihkan dulu, kita bersihkan tengah-tengahnya dari sisa-sisa karetnya. Karena untuk semua tipe, jadi di tombol itu modelnya bukan plastik ya, karet. Jadi wajar kalau misalkan dia lama-lama terkikis teman-teman. Nah, ini kita rapihkan dulu dari sisa-sisa karetnya pakai cutter biar nanti kita gampang untuk reparasinya teman-teman ya. Nah, untuk pergantian tombol ini atau reparasi tombol ini kita hanya membutuhkan bekas SIM tray teman-teman ya. Nah, kita kasih sedikit di sini tengah-tengah. Jadi kita gunting. Nah, kita kasih potongan SIM tray ini, kita lem di tengah-tengahnya teman-teman. Jadi nggak semuanya perlu diganti ya. Kalau misalkan bisa diperbaiki ya why not gitu. Kenapa enggak? Oke, ini tinggal kita lem, kita pakai tang. Karena kalau pakai tangan nanti malah nempel ke tangan. Kalau pakai tang ya nempelnya ke tang. Gak cebo dasar. Oke, ini kita tempelkan di tengah-tengah, kita pasin ya, biar nanti pas ditempelnya juga pas.
Nah, lalu tinggal kita teteskan lem Alteco atau lem Korea, teman-teman. Jadi kalau pakai lem power glue itu agak kurang kencang ya. Nah, kita pakainya lem Alteco. Nah, udah tinggal kita tunggu sampai lemnya kering ya, kurang lebih 10 menitan lah sampai lemnya kering. Oke, ini kita percepat teman-teman ya. Ini udah kita buka lemnya, tinggal kita coba pasang. Nah, seperti ini ya. Tadi udah kita bersihkan juga dari sisa-sisa lemnya, cuman belum sempat kita rekam karena tadi lupa belum direkam, tombol rekamnya belum dipencet. Oke, ini udah kita rapihkan, udah kita pasang tombol on off-nya, tinggal kita cobain ke handphonenya. Nah, dirapetin dulu. Nah, kita coba. Nah, mantap kan? Jadi nggak keras sama sekali. Jadi ini trik ya teman-teman yang mungkin jauh dari toko spare part, atau mungkin teman-teman user yang mau mencoba mengatasi hal tombol powernya keras, bisa pakai cara seperti ini teman-teman. Jadi pakai cukup pakai lem, cutter, sama bekas potongan SIM. Ini kita coba cas. Nah, normal casnya juga, banti hanya tombolnya doang. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat video tutorial dari kita. Jangan lupa bantu like and subscribe-nya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kita. Nah, buat teman-teman yang mau buat counter, bisa langsung tanya-tanya ke Umisel, atau teman-teman bisa cek di YouTube Umisel atau di www.umisel.com. Khusus buat teman-teman yang mau buat counter atau yang mau upgrade counternya, Umisel bisa COD seluruh Indonesia atau bisa juga transfer. Yang pastinya bergaransi dan free konsultasi. Oke.